menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi. Sidang pembacaan pembelaan kasus korupsi minta dana uang ratusan miliar rupiah terkait kasus korupsi duta. Usaha kasus korupsi pengadaan Chromebook sebagai tersangka korupsi sebagai tata niaga. tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang ditelabui melupakan masa lalu, namun kami belum tentu. Meski kerusuhan lagi, airport perang nuklir lagi. Jadikan pelajaran, jangan sampai rusak beneran. Ertu masih main tusuk, tiap hari kian buruk. Ayo cepat mending rujuk, jangan sampai salah tunjuk. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Korupsi. Pasti kalian pernah kan dengar kalimat itu? Atau bahkan pernah dengar di berita? Halo sobat, kali ini kita mau bahas tentang korupsi. Korupsi itu apa sih? Jadi, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang melanggar hukum, etika, dan moralitas. Tahu nggak sobat, korupsi itu ibarat virus yang tersebar di mana-mana. Korupsi juga sering melibatkan hubungan keluarga, anak dan istri. Sobat, faktor itu terjadi karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi, mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Selain itu, apa sih kerugian yang kita rasakan? Yang pertama, pajak tinggi. Yang kedua, harga kebutuhan pokok naik. Yang ketiga, bahan menormalisasi kebiasaan suap. Padahal dana itu tuh bisa buat membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi sebagai rakyat kita harus gimana? Solusinya tentu jelas transformasi anggaran, hukum tegas tanpa pandang bulu, dan berani menolak siap kecil apapun. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, karena melawan korupsi bukanlah cuma tugas aparat, tapi tanggung jawab kita semua.